Shalom. Dalam situasi, kondisi yang diperhadapkan sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada saudara, mari miliki hati yang penuh damai sejahtera. Shalom berarti damai sejahtera Allah itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Jumpa lagi dalam Revive Your Soul. Dan saudara, saya akan baca dari Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tema khotbah saya, kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Laura Lazarus, salah seorang pramugari yang lolos dari maut tahun 2004, berusia 19 tahun. Usia 19 tahun, lalu dia seorang pramugari dari sebuah pesawat terbang. Kemudian usai selamat dari kecelakaan pesawat tahun 2004, Laura kembali mengalami kecelakaan di Bandara Adi Sumarno Solo. Saat itu ketika pesawat hendak mendarat terjadi guncangan hebat di udara. Saat mencoba mendarat, pesawat tiba-tiba keluar landasan dan menabrak pagar serta berhenti di tanah kuburan. Beberapa pramugari dan penumpang dinyatakan meninggal dunia. Puluhan mengalami luka parah dan Laura ditemukan tak sadarkan diri di dalam himpitan badan pesawat. Dan akibat kecelakaan itu, Laura Lazarus harus menjalani sekitar 17 kali operasi. Kalau kita mengikuti alur ceritanya, tentunya orang bisa berkata, kalau dia bisa hidup, itu hal yang mustahil. Kalau dia bisa mengalami kehidupan, itu tidak mungkin terjadi. Karena fakta menceritakan banyak orang yang mengalami kecelakaan dan peristiwa-peristiwa yang ada semuanya lenyap meninggal. Tetapi oleh karena kebesaran Tuhan, Laura Lazarus mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Alam menceritakan, cakrawala pun menceritakan bahwa segala sesuatu, udara, cakrawala, langit dikendalikan, diatur oleh yang punya, yang menciptakannya. Sehingga hidup kita pun, kalau Allah mau kita hidup, walaupun masalah musibah datang dalam kehidupan kita yang tentunya tidak mungkin terselamatkan, tapi kalau Allah berbicara yang lain, pasti semuanya akan terjadi. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur semuanya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kebesaran Tuhan, seberapa besar kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin saudara bisa berkata, Pak, saya pun mengalami yang sama. Saya mengalami tekanan, tapi saya bisa melewati semuanya. Saya mengalami badai yang besar, tapi saya bisa melewati semua. Saya mengalami goncangan dan mengguncangkan yang luar biasa, tapi saya bisa melewati semua. Karena saya mengerti kebesaran Allah itulah yang membuat saya bisa berdiri tegak dan bertahan hidup sampai hari ini. Dan Tuhan telah bawa saya untuk boleh melihat bahwa kalau cakrawala saja bisa menceritakan kemuliaan Allah, kalau langit dan bumi bisa menceritakan tentang kebesaran Allah, maka sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan, mari kita berbicara tentang bagaimana kebesaran Allah terjadi dalam kehidupan kita hari ke sehari. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kebesaran Allah berbicara tentang apa saja. Hari ini saya akan berbicara kepada saudara, dan saudara yang mendengarkan, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara. Kebesaran Allah itu berbicara tentang yang pertama, bahwa segala sesuatu Tuhan yang ciptakan. Bukan hanya langit dan bumi yang Tuhan ciptakan, tapi tumbuhan, hewan, sampai manusia, alam semuanya Tuhan yang ciptakan. Dan kalau Tuhan yang ciptakan, maka Tuhanlah yang berkuasa dengan alam ini. Tuhanlah yang berkuasa dengan ciptaannya. Kalau Tuhan yang menciptakan, maka apapun yang terjadi Tuhan tahu. Dan Tuhan lebih memahami apa yang sedang dan akan kita alami. Saudara, cakrawala, langit dan segala jenis semua ceritakan tentang kebesaran Allah. Dan seharusnya sebagai makhluk hidup, kita pun menceritakan tentang kemuliaan Allah. Tapi banyak orang Kristen begitu sulit untuk menceritakan kebesaran Allah, karena mereka hanya melihat kalau bilang Allah besar itu Allah melakukan mujizat yang besar.
Kalau Allah tidak mengerjakannya, maka Dia Allah yang tidak bisa buat apa-apa. Hanya pada hal-hal yang sepele. Hanya soal mungkin kita makan, nggak makan sehari, orang sudah bicara bahwa Allah tidak menolong. Dengan baik saya mengatakan, Allah bukan hanya sekedar kepada ukuran yang kecil, sampai masalah terkecil apapun yang sementara kita hadapi, Allah sementara menunjukkan kebesarannya. Sebab apa? Kalau Allah tidak menunjukkan kebesarannya, saya dan saudara tidak bisa bernafas sampai hari ini. Hal yang tidak kita lihat. Mungkin kita hanya bisa melihat kalau Allah melakukan mujizat, itu baru kebesaran Allah. Kita nggak melihat hari ini. Mungkin kita berkata bahwa tidak nampak, tapi sesungguhnya nafas yang Allah beri kepada kita, itulah kebesaran Allah. Dan itu tidak bisa dibeli apapun juga. Orang punya uang yang banyak, saudara, masuk rumah sakit, pasang oksigen berapa, 1 tabung dibayarkan. Tapi saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, gratis. Gratis sekali lagi. Gratis Allah beri. Lalu kenapa kita tidak mampu menceritakan tentang kebesaran Allah yang sudah Allah berikan kepada kita? Mengapa kita bersungut? Mengapa kita mengeluh? Mengapa kita menuntut kepada Allah? Lakukan dong sesuatu. Hei, Allah sudah lakukan kepadamu sesuatu. Dan mari buka matamu, biar Tuhan mencelikan matamu, rohanimu dicelikan oleh Allah, supaya kau boleh melihat nafas yang kau miliki itu gratis yang Tuhan beri. Dan itulah salah satu contoh kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah mengeluh dengan apapun juga. Lihatlah kebesaran Allah. Yang kedua, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ingat, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Harta, kedudukan kita yang punya Tuhan. Kalau Tuhan bilang mau ambil hari ini, detik ini, jam ini, kita mau bilang apa? Kita nggak bisa buat apa-apa. Kita hanya bisa berkata itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Nafas kita, hidup kita Tuhan yang punya, saudara. Nggak perlu membanggakan diri, nggak perlu kita berkata, ini karena saya berjuang, saya bekerja dengan keras, saya berusaha dengan maksimal. Boleh Anda bekerja, boleh Anda punya kekuatan, tapi kalau Tuhan bilang, hei berhenti nafasmu, apa yang kita bisa katakan? Tidak ada. Oleh sebab itu sadarlah saudara, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan apapun yang engkau punya. Hidup dan matimu, hidup dan mati saya ada dalam kedaulatan Tuhan. Jangan pernah bermegah diri, tapi kalau kita berkata, terima kasih Tuhan, aku hidup hari ini. Sebagaimana Paulus berkata, kalau aku hidup itu Kristus, mati itu sebuah keuntungan yang sangat besar. Kelak kita dipanggil Tuhan, kita berkata, aku penuh beruntung karena saya mati di dalam Tuhan. Dan saya tahu bahwa kehidupan saya ini ada dalam kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, Tuhan penyedia atas kebutuhan manusia. Apakah sudah tidak makan sampai hari ini? Apakah sudah tidak minum sampai hari ini? Apakah sudah tidak berpakaian sampai hari ini? Fakta berbicara, di tengah kondisi pandemi pun, di tengah kesukaran sekalipun, kita tetap dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya tidak pernah mendapat hidup saya tidak makan sepanjang hari. Saya tidak melihat istri dan anak saya tidak makan sepanjang hari, tidak minum sepanjang hari. Tapi saya merasakan ketika bangun pagi hari, menjelang malam, Tuhan menyedia, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberi berkat, Tuhan menyediakan makanan, minuman, pakaian bagi saya dan keluarga, sama pun dengan saudara. Sehingga tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak berkata, kebesaran Allah itu melampaui segala sesuatu. Kalau ada orang yang tidak tahu tentang kebesaran Allah, kalau ada orang tidak mau mengakui tentang kebesaran Allah, dia adalah pribadi yang sangat bodoh. Dia sangat bebal, dia sangat orang yang keras hati, tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang sadar bahwa semua apa yang kita alami, kita rasakan karena kebesaran Allah, maka kita akan menceritakan tentang Allah, tentang Tuhan yang besar dan ajaib, yang bekerja di tengah dan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin.